Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class academic writing. Here our first meeting, and then our subject is creating good background of a research. Okay, what is the goal of this meeting? Okay, we will create good research proposal and then the focus on background of study. Saya sudah menganalisa banyak skripsi dari mahasiswa, and then unfortunately so many students lack of information how to write, how to create their background of study in their thesis or their thesis proposal. So here from now and then from you, we build the good quality of our research, our thesis. Before we talking more about how to create good background of a study in thesis proposal, let we analyze salah satu skripsi dari mahasiswa. Tapi ini namanya kita sensor ya. Okay, you can see the title is The Effectiveness of Jigsaw Words Game to Teach Writing Descriptive Text on the 10th Grade Student of bla 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 bla. Judulnya adalah The Effectiveness of Jigsaw Words Game to Teach Writing Descriptive Text on the 10th Grade of Student of SMK bla bla bla. In the first and the second paragraph itu Anda hanya menceritakan bahasa Inggris, itu ada bahasa internasional, lalu fungsinya itu secara general juga. Buat apa? Itu sudah tahu, orang-orang sudah kebanyakan tahu. Seharusnya Anda tidak usah mengungkapkan itu, langsung fokus ke yang namanya judul Anda, The Effectiveness of Jigsaw Word Game sama Writing Descriptive. Itu adalah fokus Anda. Nah, ini benar. Di paragraf ketiga ada yang namanya writing skill bla 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 bla. Oke, bagus, tapi yang dideskripsikan writingnya itu jangan sesuatu yang general, langsung ke permasalahannya bagaimana sehingga kamu mengangkat writing itu sebagai judul Anda. Seperti itu. Oke, paragraf keempat itu sudah bagus. Di sini ada mendeskripsikan dari school problems, sehingga dia menggunakan jigsaw. Oke, ini sudah lumayan bagus. Maunya di sini Anda harus menambahkan berdasarkan analisa yang telah Anda temukan. Analisanya itu dapat dari mana? Bisa dari observasi atau bisa dari Anda membaca artikel, jurnal dan sebagainya. Oke, jadi ditambahkan itu akan menjadi ini lebih baik. Next, paragraf kelima itu ada jigsaw itu diperkenalkan oleh expert bla bla bla. It's too old. Jadi expertnya itu pada tahun 1971 di Austin. Seharusnya Anda melakukan pembaharuan data minimal 10 tahun terakhir. Jadi Anda harusnya meletakkan referensi jigsaw ini, mencarinya dalam jurnal ataupun artikel yang 10 tahun ini. Jadi rentangnya itu minimal kan sekarang 2021, berarti 2011 lah minimal begitu. Nah, oke, the last paragraph is very good. Jadi berdasarkan dia menyebutkan, penulis ini menyebutkan dia sudah menganalisa, berdasarkan hasil analisa ini maka dia mengangkat judul tersebut. Jadi dia mengangkat the effectiveness of jigsaw word bla 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 to teach writing descriptive text bla bla bla. Nah, itu sudah bagus seperti ini. Background of study should be based on 4 aspects. The first is government, the second the expert, and then expertnya itu lebih dari satu, itu malah lebih bagus, and then school information, and then the researcher's point of view. Jadi researchers itu adalah Anda. The first is government, education issues. The government issues is the hot topic or the news topic about education, such as in pandemic COVID, our minister Bapak Nadiem El Makarim decided education should be based on online or virtual class.
The teacher should be creative, design the learning product through the videos, social media, blog, email, Zoom, and others. Nah, hal ini bisa kita jadikan sebagai yang namanya bahan kita untuk membuat skripsi atau tesis. Bagaimana cara membuat a good video, social media, blog, atau belajar lewat blog, email, Zoom, dan yang lainnya secara efektif. Itu adalah salah satu cara. In 2006, KTSP was the standard curriculum in junior, not just junior, but pada level pendidikan mulai dari SD, SMP, dan juga SMA ya. And then tahun 2016 itu muncul kurikulum baru yaitu K13 dan sekolah unggulan mulai menerapkan kurikulum itu pada saat ini. Dan akhirnya pada tahun 2019-2020 K13 resmi dipakai oleh semua sekolah. So, in this case, there are so many pro and contra. Okay, datang dari pemerintahan, banyak menggunakan contohnya K13 itu adalah life skill. Jadi skillnya itu hanya berfokus kepada yang namanya skill speaking dan minim dengan reading. Unfortunately, in national ujian akhir nasional, fokus skill yang disajikan itu adalah reading. Nah, dalam sikon seperti ini, Anda harus berpikir cerdas. Apa yang bisa Anda buat untuk yang namanya title atau judul skripsi? Nah, pada kesempatan ini Anda bisa membuat yang namanya bagaimana untuk yang namanya membuat modul pembelajaran walaupun buku induknya itu minim dengan reading dan hanya berfokus pada speaking, tapi Anda bisa membuat additional materials, materi tambahan tentang yang namanya reading sehingga siswa tersebut dapat mensupport skill kekurangannya dalam UAN. So, intinya kita harus jeli dalam kesempatan dan kesempitan. Next is the expert. We can get the information related to the expert statement from journal, article, mass media such as magazine, newspaper, or formal speech. Read so many article and journal, you will get more information related to your thesis. Inti dari pembuatan skripsi atau karya ilmiah adalah membaca artikel yang berasal dari jurnal bereputasi, minimal wes ber-ISSN, tapi sebaiknya sih yang terakreditasi. Oke, don't worry, saya percaya Anda semua bukan malas membaca jurnal, ya kan? Tapi hanya belum ada waktu untuk membaca. So, the alternatif bagi orang-orang yang belum sempat membaca jurnal, saya kasih tips untuk mencari artikel yang sesuai dengan kebutuhan Anda. We need Google Scholar, okay? We could find so many articles with open access. You could looking for and download as much as you need. Jadi Anda bisa menggunakan Google Scholar, cari aja dari situ. Nanti saya akan membuat video juga bagaimana cara menggunakan dan juga membuka Google Scholar untuk mencari yang namanya jurnal atau artikel yang bereputasi. Nah, dari beberapa jurnal tersebut Anda bisa mengutip pendapat yang penting dari para ahli atau expert yang pasti hal ini harus mendukung judul skripsi yang Anda pilih. Next, school information. School information we got from student, teacher, instructional document, or etc. School information is something that we should observe, analyze, and get so many information related to our title. Unit instruments such as questionnaire and survey question. You could create your questionnaire based on your need. Ingat ya, questionnaire dibuat berdasarkan kebutuhan Anda, bukan hanya copy paste. Then the result of questionnaire or survey is data.
Okay, you could find the real and specific problems based on the school. It could be from the teacher, student, instructional document, or etc. Instructional document means perlengkapan ajar seperti RPP, silabus, buku ajar, media ajar, materi, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan instructional document. And then the last is a researcher's point of view. After we find the problems from government, expert, and school problems, we could setting up our critical thinking and ideas to create our title. Here, we should give evidence or fact how to solve the government, education, and also school problems. Oke, kita harus membuktikan dan memberikan fakta beserta bukti-bukti yang detail. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Okay, I will give you the example, the background of study supplementary reading materials to stimulate the student critical thinking for the second grade of junior high school. Itu adalah judulnya dan titlenya. Perlu digarisbawahi dan ditebalkan, supplementary reading materials and students critical thinking ini adalah poin dari skripsi ini. Miss, boleh nggak sih urutan dari 4 dasar yang harus ada di deskripsi itu harus runtut atau boleh diacak-acak? Boleh diacak-acak, setelah terserah Anda bagaimana bagusnya. Yang penting nanti paragraf Anda itu unik, runtut, dan coherent. The first paragraph itu ada yang namanya expert statement, itu dari Brown. Dia menganalisa pembagian skill. Jadi ada berdasarkan productive skill, yaitu speaking dan juga writing, dan juga receptive skill itu adalah listening dan juga reading. Nah, di sini researcher itu memberikan critical thinking. Kalau yang namanya reading itu bukanlah yang namanya receptive skill, tapi disebut juga productive skill. Kenapa kita mau reading itu tidak hanya menerima informasi, tapi kita juga harus mengolah. Di sini diceritakannya, dia memberikan critical thinking. Oke. Lalu yang paragraf ketiga itu ada expert statement lagi. Gokhan, dia itu menyatakan, nah walaupun reading dan writing ini adalah berbeda, skill yang berbeda. Yang satu reading adalah receptive skill, writing adalah productive skill, tapi keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Lalu di sini juga ada yang namanya researchers ideas untuk mensupport pendapat Gokhan ini agar mendukung atau mensupport pendapat Gokhan karena ini mendukung penelitian dari researchers tersebut. Paragraf selanjutnya adalah expert statement lagi. Lalu ini disupport dengan atau didukung dengan yang namanya researchers point of view. Ini berdasarkan hasil observasi. Oke. Lanjut. Jadi itu saling menyaut. Itulah nanti kita akan mempelajari yang namanya bagaimana membuat background of study itu menjadi kualitas yang baik dalam proposal kita. Lanjut, di sini ada juga yang namanya dari government issue, tentang reading activities. Lalu di sini juga ada yang namanya permasalahan sekolah itu apa, yaitu kebanyakan sekolah itu bermasalah ke dalam yang namanya membaca, reading comprehension. Ini juga menampilkan kenapa reading comprehension itu menjadi momok yang menakutkan. Lalu selanjutnya di sini ada expert statement related reading. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan sekolah yang di atas tadi. Oke, lanjut untuk yang namanya selanjutnya school problems. School problems ini juga masih ada permasalahan yang selanjutnya, yaitu berdasarkan kurikulum terbaru, yaitu 2017
standar kurikulum terbaru ya. Itu juga menjadi permasalahan. Lalu di sini adalah critical thinking dari permasalahan yang di atas. Lanjut. Nah, dari permasalahan yang ada dari educational problem, ada dari government, ada dari expert, jadilah ini point of view yang terakhir. Begitu. Jadi yang bagus itu untuk background of research ada 4 basic ini. Jangan lupakan ya.